Nah, teman-teman bikin project juga dari awal. Seperti ini di FIC 4 saya bikin projectnya Flutter widget exercise, ini bisa enter aja. Oke, seperti biasa ritualnya biasanya aku ini emulatornya siap ya kan. Oh, emulator udah siap. Terus di sini saya pakai remove comment, biasanya remove all comment itu ada di extension namanya remove comment gitu. Nanti komennya hilang semua, terus kita save, udah lumayan rapi di sini. Iya kan? Terus biasanya aku hapus untuk Windows, ini nggak kepake, Mac OS, Linux, ini nggak kepake, saya hapus. Oke, untuk web sama iOS ini kemungkinan kepake, jadi tetap ada nggak apa-apa, nggak gangguin gitu. Oke, sudah. Setelah itu kita coba running, biasanya saya run project itu debug biar cepet. Nah, setelah itu kita tungguin sampai muncul aplikasi counter gitu ceritanya, di counter. Nah, setelah itu saya coba lihat dulu slide-nya. Yang pertama itu membahas apa? Coba di sini. Oke, saya taruh di samping biar cepet. Baik, yang pertama itu kita bahas tentang scaffold. Oke, seperti di sini saya buat scaffold. Saya bikin foldernya aja di sini kayak tadi, listen ya kan. Uh, listen. Oke. Pertama saya bikin scaffold underscore widget aja biar gampang, kasih drag ini. Oke, kayak tadi kasih import material.dat, kita masih manual semua. STF stateful widget, kita pilih stateful widget yang ini untuk untuk apa itu namanya itu kayak template-nya. Nah, terus kita kasih scaffold widget ini biar beda gitu. Nah, setelah itu di sini bikin apa? Oh, ada namanya sample code ya. Oke, berarti di sini kita kasih scaffold. Terus ada app bar ternyata. Kasih app bar, terus app bar di sini kasih title, kita kasih teks ya kan. Namanya sample code gitu. Oke. Ini error karena ada cons, kita hapus consnya. Terus dia minta cons di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Sebentar, ini emulatornya di sini. Nah, ini. Nah, hasilnya belum kelihatan. Kenapa? Karena mainnya masih ambil dari counter gitu mainnya. Jadi di sini untuk mainnya kita ganti aja. Main untuk home-nya kita ganti dengan namanya scaffold widget. Nah, seperti ini. Nanti akan berganti. Nah, oh ini kok di samping, sedangkan di contoh itu dia di tengah. Nah, baru kita edit di sini gitu. Kita pelajari di sini. Oh, di app bar itu ada apa aja sih gitu. Kita kasih command biar ke bawah. Oh, ternyata dia ada juga kayak center ya. Center title kita kasih true. Kita save, dia akan ada di tengah. Seperti itu. Oh, terus nanti kita coba belajar di app bar apa aja sih gitu. Nah, di situ kan kita bisa lihat tuh. App bar itu scaffold tuh ada apa aja? Scaffold ada app bar. Di app bar tuh ada title, action sama leading tuh. Nah, kita coba kasih aja di sini action. Oh, action dia butuh array nih. Berarti dia bisa banyak. Contoh array-nya apa? Kita kasih icon aja. Icon, icons apa ya di sini? Icon logout contoh ya. Logout, 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 logout. Nah, logout gini. Oke, kita simpan. Nih, nanti muncul logout di sini. Kayak gitu kan. Teman-teman bisa coba ini gitu. Kok ada scroll-scrollnya? Oke, kita kasih aja scroll-scrollnya, kita kasih count depan. Kok masih di consent dia mintanya di ini di mana itu di array-nya ternyata. Kayak gitu. Nah, begini caranya. Oh, aku pengen dua nih apa? Oh ya, icon mungkin user gitu. Icon user person ya, coba person. Person. Simpan. Kayak gini jejer gini. Kok jelek gitu. Nah, itu nanti ada caranya gitu. Dikasih jarak gitu. Pakainya apa? Pakainya sesbox gitu biasanya. Nanti sesbox ada di bahasan di selanjutnya. Sesbox terus kasih weight-nya itu berapa? Contoh 8 gitu. Nanti akan geser ke sini. Iya kan? Dia geser seperti itu. Terus jaraknya di sini kita kasih sesbox juga. Sesbox. Terus jarak pakai sesbox aja, gak usah mikir kayak oh saya mau pakai biasanya apa ya? Pakai row gitu. Atau pakai padding gitu. Ya bisa ya pakai padding, cuman ribet gitu.
Kalau ada banyak, kasih kasih aja jaraknya itu tengah gitu. Widget berapa? 8 juga contoh. Nanti dia akan ada jarak. Oh ini masih error karena ini perlu koma. Nah, ada komanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu coba-coba aja. Oh leading nih, ada leading. Kita coba leading. Leading itu apa sih? Contoh leading saya kasih icon bisa nggak? Icon hamburger. Apa sih namanya? Icon setting. Simpan. Oh di sini ternyata nih. Ini leading, ini title, ini action gitu. Itu konsepnya di situ. Kayak gitu. Itu untuk scaffold sama bawahnya itu ada app bar ya. Jadi app bar kita udah bahas, scaffold udah bahas. Nah, kita coba bahas body nih. Nah, di body itu ya kan, di body itu kita bisa kasih, nah kita bisa belajar teks dulu nih ceritanya untuk body. Jadi nggak usah buru-buru. Nah, scaffold dia punya body. Body. Nah, bodinya kita kasih dia teks aja gitu. Teks apa ya? Ini body contoh gitu ya. Kita simpan. Nah, ada nih muncul nih ini body. Ini baru muncul nih kita. Nah, kayak gitu. Oh, muncul nih gitu. Karena ini nggak ada apa itu nggak ada variabel, kita kasih cons aja nggak apa-apa. Kita biasain untuk kalau ada keluar kita kasih aja. Nanti kalau emang dia merah kita hapus aja consnya gitu. Nah, ini kan kurang bagus nih, cuman body kok di samping situ. Oke, kita kasih center. Kita bungkus dengan center. Nah, center tuh udah ada nih biasanya. Karena sering dipakai jadi ada di wrap with center. Wrap itu bungkus ya. Jadi kalau teman-teman punya plastik wrapper gitu kan untuk bungkus. Nah, nah dia di tengah nih, ya kan? Kayak gitu. Oke, lanjut. Body. Setelah itu ada floating action button itu yang muncul di sini. Nah, floating action button itu dia ada di bawahnya body. Namanya floating action button. Terus di sini ada floating. Nah, Mas Beri kok bisa hafal bagaimana? Ini makanya udah nyobain sekali, iya kan? Terus polanya hampir sama gitu. Kalau dia variable namanya itu floating action button, itu widgetnya namanya hampir sama mirip gitu. Nah, tinggal nanti propertinya kita bisa lihat di sini. Kita bisa nyontek kayak pakai command atau control kita kasih lihat oh ini punya apa aja sih oh punya ini tinggal kita udah ada bayangan gitu oh ini buat ini gitu contoh kayak gini on press ini dia wajib gitu nah berarti kita kasih aja kosongan dulu gitu function kosong gini nah udah muncul nih ya kan kenapa ini kalau kita muncul kan udah muncul cuman kan kosongan gak ada apa-apa nah berarti dia butuh apa untuk munculin di dalamnya dia butuh namanya child kalau nggak salah tuh childnya kita kasih icon iconnya apa kayak icon plus gitu ya. Ini apa ya plus ya? Plus apa ya tadi? Add. Nah kayak gini. Atau add foto ini juga bisa nih. Foto aja biar beda ya. Nah kita simpan. Nah iya kan muncul kan? Seperti itu. Itu floating action button. Terus masuk ke kontainer nih. Nah kontainer itu kalau di HTML itu mirip kayak div ya. Gitu. Nah kontainer itu punya child, height, weight gitu kan, margin dan lain-lain gitu. Nah itu kita bisa sebentar. Nah di sini contohnya apa dia bikin bikin oh dia bikin kotakan gitu ya. Oke, kita coba bikin di sini ya sekalian ya. Contoh di sini di body ini teksnya ini saya coba tutup dulu. Nah, komen gini aja. Terus kita coba bikin kontainer di sini. Kontainer. Nah, ini pun ada filosofinya kontainer ya atau ada keterangannya kontainer itu widget di mana kita mau membuat sesuatu yang dia tuh butuh kayak ada image ada gambarnya ada gambar ada colornya kita butuh panjangnya tingginya bordernya terus lengkungannya nah itu kita cocok pakai tapi kalau kita cuman butuh panjang lebarnya doang kita bisa pakai sashbox kayak gitu jadi nggak harus semuanya itu pakai kontainer gitu jadi tergantung situasinya gitu nah di sini untuk mencontohkan kontainer itu kita buat kontainernya dulu terus di sini kita butuh height-nya atau tingginya itu di 300 contoh 300 terus untuk weight-nya ya kan kita kasih koma di sini aja biar nggak error kayak gini nah ini kalau kita simpan di sini nggak kelihatan kenapa nggak kelihatan ya kita cuman baru ada height-nya doang dan nggak ada warna dan lain-lain gitu kan nah kalau pengen muncul ya kita kasih color aja di sini terus colors pakai S biar muncul ininya apa itu pilihannya contoh kita kasih
Udah mau datang. Ya, contoh di sini red gitu. Nah, kita simpan. Nah, dia bakal menemuin gitu. Dia bakal menemuin karena nggak ada ini apa itu eh weight-nya itu kita nggak atur, jadi dia diambil semuanya gitu ceritanya. Nah, weight-nya, kalau weight-nya kita bisa kasih weight namanya double infinity, itu dia full gitu ceritanya, double infinity. Terus kita kasih margin. Margin itu adalah jarak antara bordernya si konten dengan border luarnya gitu, dengan konten yang lain gitu. Jadi kalau padding itu antara konten dengan apa itu dengan bordernya dia, tapi kalau margin itu bordernya dia, jarak antara border dia dengan border tempat lain gitu. Kalau di sini bordernya dia dengan border ini aplikasi gitu ceritanya. Jadi kita kasih margin di sini, kita kasih add ya kan, ada yang nggak hafal pokoknya add titik all ya kan, kita kasih seberapa 10 gitu. Kita kasih titik ini kasih count, kita simpan, nah nanti dia akan ada jaraknya di sini ya kan. Nah terus kalau kita mau bikin kasih kasih, kasih bordernya, kasih lengkungan di sini, itu dia kita pakainya namanya itu adalah decoration. Jadi kalau teman-teman ingat dekorasi ya kan. Nah, dekorasi dekorasi itu kan kayak kita mendekor ulang gitu. Nah di sini pun sama, kita bisa mendekor ulang sebuah widget di sini gitu. Kita mendekor untuk apa? Untuk kasih lengkungan, kasih warna border atau kasih warna apa gitu. Nah, decoration di sini itu kalau tadi kan oh, biasanya kan nama widget itu mirip dengan nama variabel gitu kan. Nah, kalau di sini enggak. Di sini kita nggak bisa pakai decoration seperti ini. Decoration gini bukan, tapi kita pakainya itu namanya box decoration. Jadi karena kita harus paham, oh konten itu sebuah box. Jadi decoration itu berarti decorationnya si box, gitu. Box decoration namanya. Nah, seperti ini. Terus kita kasih, nah seperti ini. Nah, kalau kita pakai box decoration, terus di luarnya ada color, dia akan error kalau kita simpan. Nah, dia akan error seperti ini. Ini juga kita harus pahami. Ketika ada error seperti ini, teman-teman jangan panik ya, jangan panik, terus jangan apa itu bingung gitu kan, susah gitu. Tapi dibaca aja dulu untuk errornya gitu kayak ini. Oh, color sama dengan null itu atau decoration sama dengan color gitu. Oh, berarti color ini itu kalau kita mempunyai box decoration itu color nggak boleh ditaruh di sini luar gitu. Tapi kalau kita nggak pakai decoration, colornya boleh di sini. Intinya di container itu kita nggak boleh menaruh color dan decoration di satu hierarki gitu ceritanya. Kalau ada decoration, colornya itu masukin ke dalam decoration gitu ceritanya. Karena color itu miliknya si decoration. Kita save dan normal gitu. Kayak gitu ceritanya. Nah, setelah itu color kita pindah ke box decoration. Setelah itu kita kasih border radius. Namanya border radius di sini. Border radiusnya itu kita kasih namanya border radius titik circular. Circularnya berapa? 20. Kita simpan. Oh, udah langkung. Udah mulai enak kan dilihat gitu ceritanya. Kayak gitu. Terus kita mau nambah apa lagi nih gitu. Oh, kita mau nambah namanya itu box shadow gitu ceritanya. Kayak biar kelihatan dia tuh agak timbul gitu, agak di atas gitu kan. Kalau ini kan dia kasih kelihatan nempel gitu. Nah, pakainya apa? Pakainya adanya box shadow. Box shadow ya kan, seperti ini. Terus kita kasih box shadow ya kan, terus di sini kita kasih kayak colornya, color yang akan kita jadiin itu apa itu backgroundnya gitu. Contoh di sini kasih color black kayak gini, kita simpan sini. Nah, ini masih belum kelihatan karena dia di bawahnya belum dibuat kayak dari mana ke mana gitu ceritanya. Oke, dia ada di mana gitu. Sebentar, kita coba rapiin dulu kodenya. Oke, seperti ini udah rapi. Nah, di box zero ini, di selain color itu dia ada yang namanya offset, ya kan? Offset, kita kasih offsetnya itu zero, ya kan? Seperti ini. Kalau kita simpan ada perbedaan enggak? Enggak ada. Nah, terus satu lagi kita bisa kasih blurnya. Blur radiusnya berapa? Oh, di 15. Nah, ini. Jadi kayak nyebar gitu dari 0 ke 15 gitu. Nyebar ke samping-samping samping. Udah kayak kelihatan timbul kan gitu. Nah, ini dia minta cons ya, teman-teman. Code-nya ada di sini. Kayak gini, teman-teman. Bisa cobain ya kan. Ada kodenya di samping, ada kodenya di sini ya kan. Terus
atau lihat di sampel gitu. Di sampel juga ada itu yang dia itu kontainer ya. Kontainer itu ada di basic basic container widget ini. Teman-teman kalau mau lihat dia ada di sini. Nah, ini contohnya ya. Jadi teman-teman bisa pelajari gitu. Bisa coba ulang. Jadi banyakin ngoding gitu. Bentar. Banyakin ngoding seperti itu. Jadi nanti akan lama-lama kan terbiasa gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk si card ya. Oke, kita lanjut. Ya, sebentar. Chatting. Oke, kita lihat lagi bentar. Nah, itu ini untuk kontainer ya kan, FSI kontainer. Nah, teks. Nah, kita mau masuk ke teks, coba kita lihat teks. Tadi kita udah buat teks kan. Kita coba buat teks. Bentar aja, nanti selesai saya. Nah, oke, saya geser dulu sini. Oke, nah ini teks. Aku coba taruh teks itu di bawahnya si cut ya. Nih, biar enak. Kita udah punya teks di sini ya kan. Di sini coba mana teksnya. Nah, teks kita bisa taruh di bawahnya sini kalau mau. Kita taruh di bawahnya. Nah, kontainer di dalam kontainer ini kita bisa kasih child ya. Kita bisa kasih child kontainernya langsung aja taruh di sini. Tapi ke warnanya merah ya. Kita kasih warnanya agak grey aja biar grey. Oh, jadi kelihatan grey ya. Sebentar. Kalau kasih white gimana? Kasih white. Oke, white gini aja ya biar kelihatan. Terus kita kasih child di sini. Oke. Di sini ada kita kasih teks. Oke. Ini nggak mau ya ini kayak salah. Jadi dia ada di bawah ini. Oke. Nah, di sini. Hello, nah ini kecil kan di sini kan. Nah, itu kita bisa lakukan beberapa dia punya beberapa properties gitu di dalamnya. Di situ udah aku kasih mind mapnya, teman-teman bisa pelajari. Ada style, ada overflow, max, text alignment, text direction, sama text scale factor. Ini yang sering dipakai ceritanya. Yang sering dipakai, jadi teman-teman bisa apa tuh namanya? Bisa cobain gitu. Jadi style tuh pasti kepake. Jadi style itu bahkan dia masuk ke desain sistem kan. Bagaimana colornya, font size-nya, font family-nya gitu kan. Decoration-nya, decoration style-nya gitu, letter spacing-nya, word spacing-nya itu ada di style kayak gitu. Nah, di sini kita coba untuk yang sederhana aja. Di sini contohnya itu ada sebentar, di sini ada style, ya kan, ada style, text style. Ya, text style, terus ada color, colors. Udah colornya udah black ya. Bentar, kalau punya black, colornya saya kasih contoh colors green gitu ya. Nah, nanti warnanya kan beda, berubah gitu kan. Kayak gitu kelihatan ya. Berarti kita kasih font size-nya itu contoh agak gede, 10 gitu. Nah, udah ya, udah agak besar. Terus teksnya saya kasih center aja biar enak. Nah, situ. Oke, saya kasih 30 di sini. Itu. Style itu untuk itu. Terus apalagi untuk ngasih ketebalan berarti font weight gitu. Enak namanya udah jelas. Terus kita kasih font weight apa? Bold, normal, atau setengah-setengah gitu. Coba kita kasih bold di sini. Kayak gitu. Terus kita coba kasih letter spacing itu kalau kita kayak hello world gitu. Kita kasih di sini.
letter spacing ya kan, kita kasih 1 coba. Oh, ini kayak gitu kelihatan. Kalau 2, nah ini. Jadi tiap ini agak 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 ada jaraknya kayak gitu. Kita bisa kasih const di sini. Kayak itu ya teman-teman untuk teks. Terus nah ini bisa dipakai untuk home-nya, untuk apa itu title-nya gitu ceritanya. Oke, terus ada button, teman-teman bisa coba button. Jadi kalau teman-teman ada ada apa itu kayak tutorial atau kode button dan itu masih ada namanya rise button, itu berarti kodenya udah kode lama banget dan jangan dipakai karena itu udah deprecated dan bahkan dihapus gitu. Udah nggak ada lagi ceritanya. Gitu. Jadi yang ada sekarang ada elevated button, text button sama outlet button. Ini yang harus teman-teman pakai. Itu ya ceritanya ya. Itu teman-teman bisa coba kayak tadi udah aku kasih kayak ini ada elevated buttonnya ya kan kayak gitu. Terus icon tadi saya sudah sering banyak pegang icon kan gitu bikin-bikin icon seperti ini itu ya itu caranya simple. Icon itu dia contoh di sini bentar di childnya ini eh, saya kasih kolom aja di sini jadi saya bisa bikin di bawahnya sini ya di bawahnya center icon. Nah, icon itu sebenarnya kata kuncinya, pokoknya namanya icon, ya kan. Ini widgetnya ceritanya. Ini widgetnya, terus dia tuh butuh yang namanya icon data, gitu. Icon data itu, jadi icon datanya itu langsung ada icon pakai S ya, icon S. Jadi saya mikirnya kalau icon S itu jamak, karena jamak kita bisa milih gitu. Nah, terus dikasih titik nanti akan muncul apa aja di sini gitu. Dan biasanya muncul di samping sini kan untuk apa itu kayak previewnya gitu. Kayak alarm gitu. Kita simpan, jadi dia akan muncul di sini nih. Alarm gitu. Konsepnya gitu, pokoknya ada icon kurung icons gitu. Aku biasanya gitu. Terus dia di dalamnya dia bisa kasih size-nya, gitu. Contoh 30 gitu kan. Atau bisa kasih color-nya gitu kan. Enggak, colors pun sama dia apa colors karena ada pilihan gitu. Colors ya kan? Amber contoh. Colors oh ya Amber coba. Simpan. Ada beda nggak? Nah ini ya, beda kan dia berubah. Jadi kita bisa kasih size, bisa kasih color untuk si icon. Setelah itu image nih, nah image juga dia ada beberapa tipe. Ada image itu eh, image titik aset itu yang dia itu dari aset gini biasanya aset terus kayak image.png. Nah ini syaratnya kita harus enable dulu untuk di sini ini. Nah di sini kayak ini aset di sini kan ada nih aset. Nah ini ya aset ini. Nah, ini di sini kita bisa buat folder aset di sini. Folder aset, aset. Nah, terus di dalam aset biasanya ada image kan gitu. Ada image. Nah, ini terus dari image ini kita bisa tambah image gitu. Kita kasih image apa ya? Eh, Bentar kita coba geser-geser sesuatu yang ada di sini. Desktop coba. Oke, ini coba kita geser. PNG kita geser ke sini ke image. Oke, kita kasih kita nama aja. eh, Apa namanya? BG gitu. Sorry, sorry. Oke, kayak gini ya kan. Terus karena udah kita buka asetnya ya kan, di sini aset image kita kosongin aja gini. Nanti dia semua yang ada di dalam image itu boleh diambil gitu ceritanya. Nah, ini kita kasih yang lengkap aset. Oke, oke. BG. Jadi nanti BG ini udah bisa kita ambil. Contoh di sini aset image BG. Jadi kita simpan. Nah, muncul kan di sini udah muncul. Kayak gitu. Itu cara menampilkan image ya dari aset gitu. Tapi kalau dari internet ya kan itu lebih gampang lagi tinggal image
network namanya. Network, terus kita tinggal ambil ininya, networknya. Contoh di sini kita bisa pakai apa itu image avatar gitu kan. Kayak avatar online gitu. Nah, kita bisa pakai avatar 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 online dummy. Nah, kayak ini contoh kita copy aja di sini. Kita balik. Nah, ini kita masuk ke sini. Ya kan, muncul kan di sini. Nah, ini ada portal kenapa? Karena image ini ada di dalam apa itu di dalam kontainer dengan kontainer weight-nya itu cuma 300 gitu. Kayak gitu. Makanya dia nggak muat ceritanya. Kayak di sini contoh kita tambah jadi 900 contoh. Nah, kayak ada error kan dia dari sampai bawah. Kayak gitu konsepnya ya. Itu untuk image dan apalagi tuh ada image yang sering dipakai aset sama network ya teman-teman ya. Bisa cobain. Oke, kita sampai circle avatar ya. Selebihnya nanti teman-teman bisa pelajari atau kita lanjut besok juga nggak apa-apa. Bentar. Kita circle avatar, tambah circle avatar lagi di bawah sini. Nah, kalau ini kita kecilin aja untuk image yang ini, aset image ini, kita bisa kasih height-nya kita cuman kasih 50 aja. Nah, jadi dia nggak akan gede-gede banget. Ini pun bisa kita kasih height-nya juga. Atau height-nya kita kasih 50. Nah, bisa lebih gede. Oke, terus kita ngomongin circle avatar itu sudah ada bawaan dari Flutter circle avatar. Nah, circle avatar itu dia punya background color ya kan. Kita kasih colornya contoh green gitu ya. Kita simpan, nah, udah muncul nih. Cuman defaultnya ini kayaknya berapa gitu. Nah, kita bisa kasih radiusnya, Kita kasih tahu radiusnya itu 50 gitu. Berarti nanti 50 sini, 50 sini, jadi ini 100 seperti itu konsep. Nah, setelah itu kalau kita mau ngasih tengahnya ini apa, itu kita bisa kasih child-nya namanya, child. Atau kalau kita mau bikin ada kayak bordernya, kita bisa pakai child-nya itu bisa kasih circle avatar lagi nih, circle avatar dengan background color-nya itu yang lebih kecil gitu. Bikin color-nya contoh red gitu ya. Colors red ini. Terus nanti nah sama radiusnya kita kasih contoh 40. Nah, gitu. Ya kan 45 lah seperti ini. Nah, nanti di sini kita baru bisa kasih kayak child-nya gitu. Child-nya kita kasih ini aja, gambar aja ini, gambar image. Ini kita taruh di sini bisa child. Nah, seperti ini, ya kan? Kayak gini bisa. Itu untuk circle avatar. Gitu. Ngomongin circle avatar, biasanya buat avatar kan ceritanya. Kayak gitu. Atau di sini nggak perlu kasih background gini. Nah, bisa. Oke, seperti itu. Eh, Lanjutnya itu layouting. Nah, layouting itu ada column, ya kan, row, ya kan. Jadi ini nanti kita udah pakai column, ya kan, pakai column jadi ke bawah, ya kan. Nah, kalau row, contoh kita pakai row, contoh yang kita bungkus pakai row itu adalah si im, si i- si image ini sama image asset sama image network kita coba kita bungkus dengan row contohnya. Bungkus pakai. Nah, ini terus si image ini kita taruh di sampingnya. Nah, gini. Tapi dia akan sampingan, nah, di sampingan kan. Nah, sampingan kalau kita pengen sampingannya itu berjauhan ya kan LDR, kita pakainya main akses ini terus kasih main kasih namanya space between. Bagaimana bisa hafal? Teman-teman perlu baca ulang deskripsinya sama mungkin nonton. Soalnya di tutorial yang saya tonton itu dia hampir 7 jam ya. Jadi 7 jam itu saya apa itu puter, saya pause, saya cobain, puter, pause, cobain, puter, pause, cobain gitu. Jadi nggak cuma ditonton doang. Seperti itu. Nah, terus kalau seperti ini kan dia berjauhan seperti ini. Cuman kok nggak ada jaraknya gitu ininya. Ya, ya tinggal aja di ini kalau mau dibungkus pakai padding pun bisa gitu kayak tadi. Padding seperti ini jaraknya 8.
Padding 16, warnanya 16. Kayak gitu. Ini untuk layouting ya. Jadi ini ke atas ke bawah, ini ke samping ke samping. Jadi ini untuk nata kayak apalah bagian apa di sini, bagian di sini. Seperti itu. Itu untuk layouting. Jadi layouting kolomnya teman-teman bisa baca lagi sama cobain kayak ini ya. Jadi ini saya sekalian ngajarin teman-teman cara belajarnya bagaimana yang enak gitu. Cara belajarnya. Soalnya kalau kita lihat langsung kode banyak seperti yang ini tadi mana tadi coba. Yang Flutter Basic ini. Nah, kalau kita langsung lihat yang ini ya kan, kan kita bingung nih. "Loh, Mas Bari codingannya mulai dari mana ya gitu kan?" Iya kan? Soalnya kan kodenya kadang mulai dari tengah terus nanti dibungkus gitu kan, iya kan? Jangan kalau kita coding dari sini kan coding nggak bisa kayak ngetik ngetik apa itu kayak ngetik artikel kan nggak bisa gitu. Masa tiba-tiba kontainer kontainer koma ya apa itu kurung buka hack gitu. Kan nggak pasti ada kontainer kurung buka kurung tutup gitu kan. Nanti di dalamnya ada hack dan lain-lain. Nah, itu cara belajarnya seperti yang saya praktekin sekarang gitu. Jadi saya ngajarin bagaimana cara belajar yang enak gitu ceritanya. Gitu. Oh, ternyata bikin ini dulu, nanti dibungkus. Oh, ternyata pakai ini. Oh, nanti dibungkus pakai raw. Oh, ternyata ini dulu baru ini dulu baru ini gitu. Jadi teman-teman tinggal ngembangin sendiri gitu. Jadi ketika lihat apa itu modul-modul atau lihat apa itu Figma, lihat apa itu enak. Oh, berarti saya bikin ini dulu, nanti dibungkus dengan ini, dikasih jarak lagi, dikasih ini dulu gitu. Jadi biar enak gitu. Contoh kayak teman-teman lihat lihat ini gitu, ya kan? Lihat ini. Berarti yang dibikin dulu apa gitu. Oh, yang dibikin dulu itu mungkin teksnya gitu, detail. Habis itu teksnya dibungkus dengan raw gitu. Setelah dibungkus dengan raw, sebelum teks kita bikin kontainer, ya kan? Setelah itu kita bikin juga kontainer gitu. Kontainernya satunya isinya ini, childnya itu si icon, ini childnya icon juga gitu. Ini ada backgroundnya, ada apa itu colornya grey, ini gak ada colornya gitu. Terus terus nanti row-nya dikasih main axis-nya itu bedwind gitu. Jadi dia akan berjauhan-berjauhan gitu. Jadi apa itu terstruktur gitu cara cara analisisnya seperti itu.